020272 Kota Binjai. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Randi Ahwan SPD selaku guru PJOK di SDN 020272 Binjai. Assalamualaikum Pak, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang Bu. Apa kabar Bapak siang hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah juga Pak. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Pak. Sebelum saya amati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas, atau sebelumnya saya melaksanakan proses supervisi. Baik Bu. Adapun tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan dan mengapa kita melakukan percakapan ini sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran tersebut agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga dapat memberikan pembelajaran terbaik untuk siswa kita Pak. Ada pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak berkaitan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang Bapak ingin capai? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan sini, ada 3 tujuan pembelajaran Bu. Yaitu yang pertama, melalui pembelajaran aktivitas permainan, siswa dapat menunjukkan sikap kerjasama, empati, dan fokus yang dilakukan dengan kesadaran penuh. Yang kedua, setelah mempelajari informasi yang disajikan guru, siswa dapat menjelaskan teknik dasar passing menggunakan kaki bagian dalam pada permainan sepak bola dengan jelas. Yang ketiga, setelah mempelajari informasi yang disajikan guru, siswa dapat mempraktekkan teknik dasar passing menggunakan kaki bagian dalam permainan sepak bola dengan baik. Berarti ada 3 tujuan pembelajaran yang Bapak capai ya. Nah, bagaimana dengan area perkembangan yang ingin Bapak capai sewaktu pelaksanaan observasi ini? Untuk area pengembangannya mungkin saya menggunakan 3 kompetensi Bu. Bisa Bapak jelaskan kompetensi apa saja itu Pak? Yang pertama, pengetahuan Bu. Area perkembangannya adalah siswa mampu menjelaskan teknik dasar passing menggunakan kaki bagian dalam permainan sepak bola. Kedua, pada area keterampilan siswa dapat mempraktekkan teknik dasar passing menggunakan kaki bagian dalam pada permainan sepak bola dengan baik. Dan yang terakhir, kompetensi pedagogik, yaitu sikap kerjasama, empati, fokus yang dilakukan dengan kesadaran penuh. Oke, baiklah Pak. Berarti sini ada 3 juga ya Pak ya pencapaian area perkembangan strategi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan pedagogi ya Pak. Benar sekali Bu. Selanjutnya saya ingin mendengarkan bagaimana rencana pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas. Mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajaran, ataupun metode pembelajarannya Pak. Bisa Bapak jelaskan ke saya? Untuk strategi pembelajaran ya, saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan KSE nya Bu. Kemudian saya membagikan kelompok sesuai dengan kemampuan siswa dalam keterampilan dan keaktifan siswanya Bu. Oke. Untuk model pembelajarannya Pak? Untuk model pembelajarannya saya menggunakan PBL, serta metodenya saya buat langsung praktikan. Langsung mempraktikannya Pak Ya. di dalam ini ya Pak ya. Berarti di dalam FPP Bapak yang Bapak buat yang sudah berdiferensiasi ya Pak ya dengan menggunakan unsur KSE. Benar Bu. Karena dalam olahraga kita harus mempraktikannya agar siswa lebih mudah untuk memahami materi gitu. Materi ya Pak ya. Oke. Selain mempraktikkan secara langsung, apakah ada metode yang ingin Bapak gunakan seperti tanya jawab atau penugasan Pak? Ada Bu. Ada. Dalam penugasan tersebut, apakah siswa dibuat per kelompok atau mandiri Pak? Serta apakah Bapak membuat LKPD-nya? Dalam mengerjakan RKPD, siswa mengerjakannya secara mandiri Bu. Media pembelajaran yang Bapak lakukan? Medianya, pembelajaran yang saya gunakan berbentuk video Bu. Bentuk video ya Pak ya. Oke, baiklah Pak. Kalau begitu kira-kira kapan nih kita melakukan supervisi kelasnya Pak? Hari apa? Saya kebetulan ada jadwal di hari Rabu kelas 6 jam pertama Bu. Hari Rabu ya Pak ya. Berarti hari Rabu saya akan datang ke kelas Bapak ya. Baik, Bu. Saya akan melakukan supervisi kelas dan serta mencatat hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Pak ya. Baik, Bu. Nah, setelah saya melakukan kegiatan supervisi ini akan ada percakapan pra-observasi Pak dengan pengajar praktek kita ya Pak.
Baik Bu, kalau boleh tahu kira-kira kapan ya Bu? Untuk fase observasinya Pak, itu di bulan Maret Pak, tapi tanggalnya itu belum tahu kita Pak. Ya, kelihatannya di Maret Pak. Saya mendapat kan gambaran media apa yang saya gunakan dan akan saya persiapkan dari sekarang. Oke Pak, makasih atas waktu yang Bapak berikan kepada saya Pak ya. Sama-sama Bu. Saya akhiri percakapan pra-observasi ini dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Baiklah. Nah, kira-kira kabarnya gimana semua? Ada yang sakit? Ada yang kurang enak badan pada hari ini? Gak ada ya, jadi sehat semua ya. Mudah-mudahan ya, untuk supaya pembelajaran kita berjalan dengan lancar pada hari ini dan juga agar mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa. Silakan ketua kelas habis pimpin doanya. Sekarang agar supaya kita menjadi cinta terhadap bangsa kita, bangsa Indonesia, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional. Nah, ya, silakan pimpin untuk kita menyanyikan lagu wajib nasional. Sabang sampai Merauke, 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Baik, terima kasih Mas ya. Silakan Bapak akan memeriksa presensi kalian ya atau kehadiran. Kira-kira di sini hadir semua? Ada yang tidak hadir siapa? Sapi. Kenapa Sapi? Sakit apa? Bondongan. Oh, sekarang lagi musim bondongan ya. Anak Bapak juga lagi sakit. Udah 2 hari. Kemarin sudah Bapak bawa juga ke rumah sakit. Jadi intinya jaga kesehatan, jangan jajan sembarangan, apalagi yang mengandung sari-sari gula. Paham? Ya, jaga kesehatannya ya. Kita doakan teman kita Safik agar cepat sembuh dan bisa bergabung kembali ke sekolah kita. Nah, baiklah, sekarang Bapak ini menunjukkan gambar. Nah, gambar siapakah di depan? Kira-kira sampai tahu tunjuk tangan. Ya, silakan. Hafiz, gambar siapa? Neymar, Messi, Ronaldo, Mbappe. Nah, keempat pemain tersebut olahraga apa? Siapa yang tahu? Ajri. Sepak bola. Ya, benar ya. Nah, kira-kira idola kalian siapa? Ya. Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Kenapa Cristiano Ronaldo? Kenapa? Kuat.
jago ya, skillnya bagus ya. Skillnya. Nah, ya, lagi. Messi kenapa? Trofinya banyak ya. Salah satunya sudah mendapatkan Piala Dunia terakhir kali ya. Tahun berapa itu? 2023 ya. Final melawan siapa finalnya? Nanti siapa yang salah satu pemain Prancis? Mbappe yang mereka final ya. Top skornya siapa? Mbappe ya. Top skornya Mbappe, pemain terbaiknya Lionel Messi. Oke, baiklah. Nah, baik, hari ini ya pelajaran kita tidak jauh dengan sepak bola, yaitu tujuan pembelajarannya adalah melalui pembelajaran aktivitas permainan siswa dapat menunjukkan sikap kerjasama, empati dan fokus yang dilakukan dengan kesadaran penuh. Yang kedua, setelah mempelajari informasi yang disajikan guru, siswa dapat menjelaskan teknik dasar, ya, passing menggunakan kaki bagian dalam sepak bola. Dan ketiga, setelah mempelajari informasi dari guru, siswa dapat mempraktikkan teknik dasar passing dengan menggunakan kaki bagian dalam dengan baik. Nah, sebelum itu, ya, agar supaya kita rileks, mari kita senam serai ya. Apa senam serai? Senam ria anak desa. Silakan semuanya berdiri di samping mejanya. Gambar pemain sedang melakukan kegiatan apa? Ya, Nasya. Passing bagian dalam, Pak. Passing apa lebih tepatnya? Passing dengan menggunakan passing dalam bola kaki menggunakan dengan kaki bagian dalam. Nah, apa itu passing bola kaki dengan menggunakan kaki bagian dalam? Siapa yang tahu? Ayo. Ya, Rehan. Menendang bola dengan bagian dalam kaki. Menendang bola dengan Bagian dalam kaki. bagian dalam kaki. Ada yang lebih tepatnya, Hafiz? Bukan cara-caranya, ya. Yang Bapak tanya pengertian passing dengan menggunakan kaki bagian dalam. Apa itu? Ya, bentar. Yang lebih dekat, mengoper kawan yang lebih dekat. Oke, boleh. Nah, lebih tepatnya, ya. Oh, di sini nggak ada ya. Jadi passing itu adalah mengumpan ke teman satu tim, sedangkan kaki bagian dalam perkenaannya di mana? Dari ujung kaki. Nah, ya, dari ujung kaki hingga ke telapak kaki. Nah, sekarang Bapak ingin nanya, bagaimana cara melakukan passing dengan menggunakan kaki bagian dalam? Siapa yang tahu? Ya, Masya. Maka gimana posisikan badan? Dapatnya. Baik. Yang kedua, siapa yang tahu? Ya. Satu kaki menahan keseimbangan dan satu kaki disiapkan bola. Benar ya. Jadi satu kaki menendang, satu kaki bertumpu. Tergantung yang mana kaki kalian yang lebih kuat. Kalau misalnya tendangan kaki kanan, maka yang bertumpu apa? Kiri. Yang ketiga apa lagi? Ya, Dinda. Ya, benar ya. Jadi posisikan tubuh menyamping hingga berapa derajat? 90 derajat ya. Jadi tidak lurus menghadap bola karena akan terjadi kesulitan dalam
melakukan passing. Yang terakhir apa? Ya, merendam. Ya, jadi yang terakhir merendam bola dengan kaki bagian dalam, yaitu ujung kaki, ujung jari jempol sampai mata kaki. Nah, kita sudah tahu pengertiannya, kita sudah tahu juga langkah-langkahnya. Hal apa saja yang sering terjadi kesalahan dalam melakukan passing menggunakan kaki bagian dalam? Habis. Ya, kaki tidak stabil. Apalagi? Kaki tumpu tidak di samping bola. Jadi di mana? Kira-kira di depan ya. Bola. Susah nggak kalau misalnya ini misalnya bola, ya? Ketika mau menendang kakimu malah berlawanan, nah susah ya. Atau di depan menghalangi, jadi harus di samping kaki tumpu di samping bola. Apalagi jika badan kaku, ya. Jadi badan harus relax. Alika, badan harus condong ke depan, ya. Ya, harus ada follow through namanya bahasa Inggrisnya. Bahasa kerennya apa? Follow through. Jadi menendang tuh, jangan ditahan, jangan ya. Jadi ada gerakan lanjutan namanya, gerakan lanjutannya. Ya, jadi kita sudah pelajari langkah-langkah bagaimana cara melakukan passing dengan kaki bagian dalam. Kita akan praktekkan ke lapangan. Nah, jadi di sini ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Tidak. Kalau tidak ada, Bapak akan persilahkan kalian apakah lebih ingin melakukan praktiknya dengan individual ataupun dengan pasangan? Ya. Ya, baiklah. Karena setiap orang lebih ada yang mampu dengan sendiri, ada yang mampu dengan secara berpasangan, ya. Yang perlu diingat kalau misalnya secara berpasangan ataupun nanti kalian melihat teman kalian, itu harus ada kerja sama. Dalam bekerja sama harus saling memberikan masukan dengan kata-kata yang baik, ya. Dan juga sesama teman harus saling menghargai hasil. Jadi kalau misalnya hasilnya si Nasya misalnya sama Hafiz, ya, Nasya ngoper ke Hafiz, tendangannya melenceng, ya, tidak baik. Hafiz tidak boleh melakukan kata-kata apa? Biasanya yang dilakukan bodoh, apalagi yang tidak boleh? Pau, apalagi? Nah, jadi harus menghargai hasil. Jangan menertawakan teman yang sedang melakukan kesalahan. Ya, jadi yang melihat harus beri apresiasi, ya, harus beri semangat, ya. Nah, tujuannya untuk apa? Kalian harus memahami dan merasakan perasaan sesama teman. Baik, persiapkan dirinya, kita akan melakukan praktek di lapangan. Lancang depan, gerak. Tegak, gerak. Baiklah, sebelum kita mulai latihan kita, yaitu passing bola menggunakan kaki bagian dalam, kita pemanasan dulu ya. Seluruhnya rentangkan tangan, gerak. Tegak, gerak. Baiklah. Sama-sama kita menghitung, angkat kepalanya, dorong dengan jempol. Hitung, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bawah, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kanan, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, tadi sudah leher, sekarang angkat tangannya, kita masuk ke tangan. Hitung, mulai. Angkat ke tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baik, sekarang ke depan, kita ke kanan. Hitung, mulai. 1,
tanah, tapi kakinya tetap lurus. Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bagus. Sekarang masuk ke kaki, angkat kakinya. Jaga keseimbangannya. Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaki belakang. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang tadi gerakannya statis, sekarang dinamis. Hitungannya 2 kali 8. Contoh gerakan 1, 2, 3, 4. Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan 1, 2, 3, 4. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baik, terakhir ya, untuk gerakan 1, 2, 3, 4 ya. Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, baik. Nah, sekarang kita masuk ya ke materi inti, yaitu passing menggunakan dengan kaki bagian dalam. Nah, Bapak ingin tanyakan, kalian kira-kira ingin secara sendiri atau berpasangan latihannya? Pasangan. Berpasangan. Baik ya. Nah, bolanya sini. Pertama, ya hati sama siapa? Bayu. Itu. Nah, yang kedua siapa? Ya, Sultan sama Abi. Baik. Ambil jarak ya, ambil jarak. Dengarkan. Cara melakukannya, ambil posisi berapa derajat? Kemarin 90 derajat ya. Tumpuan kaki di samping bola, lalu tendang antara telunjuk sampai mata kaki ya. Lakukan, jangan kaku. Tahan pasang mata kaki tekan. Video tekan. Ya. Baik ya. Oke, angkat. Ya, usahakan dioper ke temannya, ya jangan dilakukan ke temannya. Tuh, ya, kembali ke barisan. Sekarang selanjutnya, berarti kanan. Rata-rata kalau kamu tidak baru pakai kaki. Ya, siap. Ya, sekali lagi Bapak praktekkan. Berarti yang ini, ya. Nah, tumpuan kaki kirinya di samping bola. Nah, lakukan serong, bukan lurus seperti ini, kamu nendang payah, ya. Lakukan, ambil 90 derajat. Nah, ini ya, mulai. Ya, jangan terlalu kaku. Tahan pakai telapak kaki dulu, baru tendang. Tahan pakai. Usahakan arah bolanya ke temanmu. Jangan kamu tendang lagi, kamu tahan dulu. Jangan pakai. Tahan dulu, tahan dulu pakai telapak kakinya. Ya. Data. Kadang-kadang ke kiri. Ya, perhatikan saja. Jangan langsung ambil serong. Sini. Ah, ya. Ah, itu dia. Itu dia baru benar ya. Ya, siap. Bapaknya mau Habis.
Rapat baris, baris, baris. Lu udah siap, gerak, lancang depan, gerak. Rapat lagi, rapat. Lancang depan. Itu lagi geser. Maju Sultan. Sultan. Lancang depan. Lancang depan kamu. Ya, gerak. Baiklah. Ya, kita telah melakukan passing bawah, passing bola menggunakan kaki bagian dalam. Nah, kira-kira di mana kesulitannya? Adakah kesulitannya? Apa itu? Bukan? Hah? Ya, terlalu kaku. Terus, kenapa kok bisa terjadi arahnya? Kamu mau perbolanya kawanmu seharusnya di sini, tapi kok arah bolanya ke sana? Kenapa? Kenapa sering terjadi seperti itu? Ya, karena menendangnya lurus dan kaku. Ya, jadi kaki tidak rileks. Nah, jadi seperti macam dikunci kakinya. Jadi kita harus rileks, itu yang paling penting ya. Ada lagi? Adakah pertanyaan yang mau ingin disampaikan? Nah, kira-kira gimana pelajaran pada hari ini? Menyenangkan, baik ya. Nah, untuk minggu depan ya, siap-siap kita akan melakukan ambil nilai. Apa yang dinilai? Yang pertama pengetahuan, yaitu kalian dapat menjelaskan tentang passing bola kaki dengan menggunakan kaki bagian dalam. Yang kedua, kalian yang menilai bisa mempraktikkan passing dengan menggunakan kaki bagian dalam. Yang terakhir adalah sikap ya. Nah, baik untuk hari ini cukup. Bapak ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rami Utari, calon guru penggerak angkatan 9 Kota Binjai dari SD Negeri 020272, Kelurahan Damai, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai. Alhamdulillah, kegiatan pra-observasi dan observasi dengan rekan sejawat telah saya lakukan dan berjalan dengan lancar. Di sini kita akan melakukan pasca observasi yang kali ini kita didampingi oleh Ibu Pengajar Praktik, yaitu Ibu Ratnawati SPD MSI, serta Bapak Randi Ahwan, guru PJOK yang saya telah observasi. Di sini saya akan menjelaskan tujuan supervisi, yaitu untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran di dalam kelas agar bisa lebih baik lagi. Serta tujuan pasca observasi kali ini adalah mengevaluasi dan menentukan rencana tindak lanjut ke depan terkait kegiatan pembelajaran di kelas yang berkualitas serta memenuhi kebutuhan murid. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai percakapan pasca observasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Randy, apa kabar pagi ini? Bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan proses pembelajaran di kelas? Perasaan saya sangat senang, Bu. Saya dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan saya. Bisa diceritakan kembali Pak, apa saja area perkembangan pembelajaran yang ingin Bapak capai, serta langkah-langkah apa saja untuk mewujudkan area tersebut? Nah, jadi untuk perkembangan yang ingin saya capai adalah yang pertama pengetahuan anak. Jadi anak dapat menjelaskan dan juga keterampilan anak. Jadi anak dapat mempraktikkan dan juga pedagogiknya gimana untuk kerjasamanya, terus empatinya, fokusnya dengan kesadaran ini. Menurut Bapak, sejauh mana area perkembangan yang tadi Bapak lakukan? Apakah sudah berhasil dilaksanakan di dalam kelas? Alhamdulillah berjalan dengan baik, cuma masih ada kekurangannya. Alhamdulillah ya Pak, sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya, menurut Bapak,
apa sih kekurangan atau mungkin kendala yang Bapak hadapi selama proses pembelajaran di dalam kelas tersebut? Setiap guru pasti ada kendala ya, seperti anak-anak tidak mau mengikuti apa instruksi, terus anak-anak tidak aktif. Bagaimana Bapak menghadapi atau mengatasi masalah tersebut, Pak? Jadi untuk mengatasikan saya menggunakan sistem diferensiasi tadi. Bagaimana awalnya saya tanya anak-anak apakah mereka ingin berlatih secara individu ataupun berlatih secara kelompok. Jadi saya ada yang berpasangan dan juga ada yang individu. Nah, kebetulan ini kan mereka adalah latihannya passing dengan kaki bagian dalam sepak bola. Nah, jadi ada tuh anak-anak yang dia tidak suka untuk berpasangan, jadi dia berlatih hendaknya sendiri. Ada yang juga senang dia berpasangan, jadi berlatih berdua saling memompar bolanya seperti itu. Oke, berarti Bapak melakukannya individu dan kelompok ya Pak. Baiklah Pak, pada proses pembelajaran yang tadi Bapak lakukan secara kelompok dan individu, berarti Bapak menggunakan minat belajar anak untuk berdasarkan biaya belajarnya kan Pak secara kelompok dan individu. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan dapat terrealisasikan serta memberikan proses-proses pembelajaran yang lebih aktif dan lebih baik lagi dibandingkan kemarin ya Pak. Ya Pak, saya tunggu cerita Bapak ini apakah terrealisasi atau tidak. Jika saya boleh tahu, kapan nih Bapak melakukan perubahan dengan rencana yang Bapak sampaikan tadi? Mungkin dalam waktu dekat ini. Yang waktu dekat ini ya Pak. Baiklah Pak, terima kasih banyak atas jawaban-jawaban yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan dapat terrealisasikan. Demikian percakapan pasca observasi ini. Baiklah, pasca observasi ini dan saya berserah kepada Ibu pengajar praktek untuk menambahi apa yang kekurangan di pasca observasi ini. Terima kasih Ibu. Selamat pagi Ibu calon guru penggerak yaitu Ibu Rani dan Bapak yang sudah di observasi. Saya lihat prosedur untuk pasca observasi ini sudah sesuai sampai situ. Bapak melakukan pembelajaran diferensiasi di lapangan ya Pak. Itu sesuai dengan anak, ada yang suka berkelompok, ada yang sendiri, ya, gitu. Itu sesuai dengan bakat dia dan minat dia, itu sudah baik Pak. Jadi untuk selanjutnya pengembangan yang Bapak buat juga ada, maksudnya untuk di kemudiannya nanti mereka akan selalu dilatih kan Pak ya. Terima kasih Bapak sudah berbuat praktik baik dan sudah membantu Ibu calon guru penggerak untuk melancarkan kegiatan-kegiatan yang ada di sini dan ikut bekerja sama. Jadi saya ucapkan terima kasih juga Ibu Rani, Ibu CDP sudah membiaskan ilmunya kepada rekan sejawat. Jadi harapan saya bukan hanya Bapak, juga guru lain dan Bapak juga bisa membiaskannya kepada guru lain supaya sekolah ini jadi maju karena ada guru penggerak. Dan Bapak pun diharapkan juga menjadi guru penggerak. Yang mudah-mudah yang diharapkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya ucapkan